Hello, friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanal Herula dari kelompok 4 akan menjelaskan materi yang akan saya bawakan. Untuk materi yang akan saya bawakan yaitu uji T dan uji Z. Dalam slide pertama ini, saya pertama-tama akan menjelaskan tentang pengertian uji T secara umum terlebih dahulu. Uji T adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok atau sampel. Rata-rata menggunakan data numerik, sedangkan kelompok data menggunakan data kategori atau nominal. Uji T biasanya digunakan jika jenis penelitiannya eksperimen, yaitu jika ada perlakuan treatment atau intervensi yang diberikan. Uji T ini diperlukan untuk menguji apakah ada perbedaan mean antara kedua kelompok yang memperoleh perlakuan berbeda. Uji T merupakan salah satu tes dalam statistik untuk mengetahui benar tidaknya hipotesis penelitian. Uji T dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS. Dalam uji T ini terdapat dua uji yang dapat digunakan dalam uji analisa data SPSS. Uji T ada dua macam, yaitu uji T independen dan uji T dependent. Uji T independen digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua kelompok yang berbeda, sedangkan uji T dependen digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua kelompok yang sama. Ada dua syarat uji yang diperlukan. Yang pertama, syarat uji Mann-Whitney. Untuk syaratnya, yang pertama adalah kedua sampel tidak saling berpasangan. Dua jenis data yang digunakan adalah interval atau ordinal. Yang ketiga, data tidak berdistribusi normal. Syarat yang kedua yaitu ada syarat uji Wilson. Yang pertama, kedua sampel saling berpasangan. Yang kedua, jenis data yang digunakan idealnya adalah interval atau ordinal. Yang ketiga, data tidak berdistribusi normal. Baik, untuk slide keempat terdapat pengertian dari uji T dependent. Pengertian uji T dependent disebut juga paired sample T-test. Jenis uji yang satu ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok berpasangan. Maksudnya, pengujian dilakukan terhadap sampel yang sama namun pengukurannya berbeda. Misalnya sebelum dan sesudah adanya perlakuan tertentu pada sampel. Sebagai bahan analisa kami, di sini terdapat contoh data persamaan uji T dependent. Data analisa yang kami gunakan merupakan data analisa tentang peningkatan skill kewirausahaan pada para pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Karawang. Pada slide berikutnya terdapat hasil output dari SPSS dependent. Untuk hasil pertama kita menggunakan uji normalitas. Hasil uji normalitas ini menggunakan Shapiro-Wilk. Dalam tabel tersebut terlihat di kolom Shapiro-Wilk jika sig pretest berangka 0,075 dan sig untuk post-test berangka 0,00, yang dimana sig pretest sebesar 0,075 lebih besar daripada 0,05 dan sig post-test sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga bisa disimpulkan skor pretest berdistribusi tidak normal dan skor post-test berdistribusi tidak normal. Dengan demikian, persyaratan untuk uji paired t-test tidak terpenuhi. Di slide berikutnya, dikarenakan uji normalitasnya tidak dinyatakan normal, maka di sini saya akan menjelaskan dengan proses analisa menggunakan hasil dari uji Wilson. Hasil dan kesimpulan dari uji Wilson adalah yang pertama, negatif rank atau selisih atau negatif antara skill hasil pelatihan wirausaha untuk pretest dan posttest adalah 0. Pada A, nilai N, min rank atau sum of rank, nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan dari skor pretest ke skor posttest. Yang kedua, pada positif rank atau selisih atau positif antara skill hasil pelatihan wirausaha untuk pretest dan posttest terdapat 5 data positif atau N. Artinya 29 peserta pelatihan mengalami peningkatan skill wirausaha.
Mean rank atau rata-rata peningkatan tersebut sebesar 15,00. Sedangkan jumlah ranking positif atau sum of ranks sebesar 435,00. Yang ketiga, TIS adalah kesamaan nilai pretest dan posttest. Nilai TIS adalah 1, artinya ada kesamaan antara nilai pretest dan posttest. Baik, untuk di slide berikutnya, saya akan menjelaskan uji T independen. Uji T independen. Pengertian uji T independen. Independent test adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Dua kelompok bebas yang dimaksud ini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan. Artinya, sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Misal kelompok kelas A dan kelompok kelas B, di mana responden dalam kelas A dan kelas B adalah dua kelompok yang subjeknya berbeda. Dibandingkan dengan nilai pretest dan posttest pada kelas A, di mana nilai pretest dan posttest berasal dari subjek yang sama atau disebut dengan data berpasangan. Apabila menemui kasus yang data berpasangan, maka uji beda yang tepat adalah uji parity test. Di sini kami juga menggunakan data hasil analisis kelompok kami untuk gunakan pada uji T independen. Data hasil analisis kami yaitu berkaitan dengan data penjualan dari pedagang es teh poci di wilayah Cikampek dan wilayah Karawang dengan responden sejumlah 20 data. Untuk slide berikutnya, saya akan menjelaskan hasil output dari SPSS dari uji T independen. Untuk uji T independen ini pertama-tama kita menggunakan uji normalitas, yang dimana uji normalitas ini menentukan apakah data yang digunakan bersifat normal atau tidak normal. Untuk hasil dan kesimpulan dari uji normalitas ini adalah berdasarkan dari output Shapiro-Wilk, maka didapat nilai sig wilayah Cikampek sebesar 0,084 dan nilai sig wilayah Karawang sebesar 0,051. Karena nilai sig kedua kelompok lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua data berdistribusi normal. Sehingga syarat untuk uji T independen telah terpenuhi. Selanjutnya dilakukan langkah-langkah uji T independen. Untuk hasil kedua ini, kami menggunakan hasil independen T yang dimana kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil output maka didapat significance test for equality of variance sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05. Artinya, varians data antara wilayah Cikampek dan wilayah Karawang tidak homogen, sehingga penafsiran table output independent sample test berpedoman pada equal variance assumed untuk nilai sig atau dua tail yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata penjualan antara wilayah Cikampek dan wilayah Karawang. Mengingat secara deskriptif output 1, rata-rata penjualan wilayah Cikampek lebih kecil daripada lebih besar daripada rata-rata penjualan wilayah Karawang. Maka dapat disimpulkan juga bahwa penjualan wilayah Cikampek lebih banyak dibanding penjualan wilayah Karawang. Baik, untuk berikutnya saya akan menjelaskan materi tentang uji Z. Uji Z atau Z-test adalah alat statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Ini adalah metode yang tepat jika ukuran sampelnya besar. Uji Z-test sebenarnya mirip dengan t-test, tetapi tetap ada perbedaannya, yakni t-test dilakukan untuk ukuran sampel kecil atau ketika variansnya tidak diketahui. Uji Z diklasifikasikan menjadi dua, yaitu uji satu sampel membandingkan rata-rata sampel tunggal dengan rata-rata populasi. Dua, uji dua sampel membandingkan rata-rata dua sampel. Rumus Z-test. Z sama dengan X dikurang AH0 atau O dikurang VN. Keterangan, X adalah mean sampel, H0 adalah rata-rata populasi, O adalah simpangan baku, N adalah ukuran sampel. Berdasarkan hasil uji Z, penelitian memperoleh kesimpulan hipotesis.
Ini bisa berupa hipotesis nul atau hipotesis alternatif. Mereka diukur menggunakan rumus berikut ini. H0 sama dengan alfa 0 atau HH alfa kurang lebih alfa 0. Hipotesis 0 terbukti benar jika nilai min sama dengan min populasi. Jika tidak, hipotesis alternatif akan dipertimbangkan. Hipotesis 0 terbukti benar jika nilai min sama dengan min populasi. Jika tidak, hipotesis alternatif akan dipertimbangkan. Jenis Z-test. Ada 3 jenis uji Z atau Z-test. Berikut ini penjelasannya mengutip dari situs Geeks4Geeks. Yang pertama, uji sisi kiri. Dalam pengujian ini, wilayah penolakan terletak di paling kiri distribusi. Di sini hipotesis 0 adalah bahwa nilai yang diklaim kurang dari atau sama dengan nilai rata-rata populasi. 2. Uji sisi kanan. Dalam pengujian ini, wilayah penolakan terletak di paling kanan distribusi. Di sini hipotesis 0 adalah bahwa nilai yang diklaim kurang dari atau sama dengan nilai rata-rata populasi. 3. Uji dua sisi. Dalam pengujian ini, wilayah penolakan terletak di kedua distribusi ekstrim. Di sini hipotesis 0 adalah bahwa nilai yang diklaim sama dengan nilai rata-rata populasi. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang uji T dan uji Z. Dilanjut dengan materi kedua yang akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekhana Sabila. Di sini saya akan melanjutkan untuk presentasikan tentang uji ANOVA. Di sini saya akan mempresentasikan uji ANOVA. Uji ANOVA atau uji F. Definisi uji ANOVA. Uji ANOVA yaitu ANOVA didasarkan pada hipotesis 0 yang mengasumsikan bahwa semua kelompok sama yang diambil dari populasi yang sama. Jadi beberapa kelompok yang diambil dari populasi yang sama. ANOVA one way hanya ada satu variabel independen. Variabel independennya memiliki 2 atau lebih dari tingkatan. Jadi variabel independennya ANOVA ini memiliki 2 atau lebih tingkatan atau lebih 2 kelompok. Lalu selanjutnya adalah yang kedua, kegunaan, yaitu tujuan dari ANOVA adalah ingin menguji perbedaan mean, maksudnya rata-rata antara 3 atau lebih sampel kelompok. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi pada uji ANOVA yaitu berdistribusikan normal dan varian homogen. Jadi data harus normal dan varian itu homogen, sama. Lalu sampel atau kelompok independen. Jadi datanya harus independen. Lalu jenis data yang dihubungkan adalah numerik dengan kategorik atau kategorinya lebih dari 2 kelompok. Lalu selanjutnya ada syarat uji ANOVA. Yang pertama, syarat 2 populasi saling independen. Jadi 2 kelompok ini saling independen. Dua-duanya independen. Lalu yang kedua, variabel dependen outcome adalah numerik. Dan yang ketiga, distribusi normal dan memiliki variance yang sebanding hipotesis. Jadi berdistribusikan normal lalu memiliki variance yang sebanding. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu uji ekonomi klasik. Apa sih itu uji ekonomi klasik? Uji ekonomi klasik adalah serangkaian pengujian untuk mengevaluasi apakah model regresi memenuhi asumsi OLS atau tidak. Tujuannya yaitu agar estimasi model valid, tidak bias, dan efisien. Tujuan dari uji ekonomi klasik yaitu yang pertama, untuk memastikan keabsahan model regresi linear klasik, dan untuk menghindari beberapa hal, yaitu yang pertama, adanya heteroskedastisitas, yang kedua autokorelasi, yang ketiga multikolinearitas, dan yang terakhir non-normalitas residual. Asumsi-asumsi dasar model klasik. Yang pertama, adanya hubungan linear.
Yang kedua, normalitas residual. Yang ketiga, homoskedastisitas. Yang keempat, tidak ada autokorelasi. Yang kelima, tidak ada multikolinearitas. Uji normalitas. Uji normalitas dilakukan pada semua variabel independen dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika value lebih besar dari 0,05, maka model regresi tersebut berdistribusi normal. Dan tujuannya itu untuk menilai apakah residual tersebut terdistribusi dengan normal. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan atau ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada regresi. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji asumsi menggunakan uji Gleiser untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Tujuannya itu untuk menilai apakah residual saling berkorelasi, terutama di data time series. Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error dengan error sebelum di periode sebelumnya, di mana asumsi klasik ini tidak boleh terjadi. Jika terjadi autokorelasi, maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Uji multikolinearitas. Tujuannya yaitu untuk menghindari korelasi tinggi antar variabel independen. Kolinearitas terjadi bila antar variabel independen terjadi saling hubungan yang kuat. Hal tersebut dapat diukur melalui nilai VIF atau tolerance. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 atau toleransi lebih kecil dari 0,1, maka terjadi kolinearitas dalam pemodelan. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi gejala multikolinearitas. Di sini ada contoh kasusnya, yaitu pengaruh pendapatan dan pendidikan terhadap pengeluaran. Regresinya telah dilakukan, uji klasiknya juga menunjukkan heteroskedastisitas. Solusinya yaitu transformasi log. Hasil model setelah koreksi lebih baik, yaitu adanya residual menyebar merata. Kesimpulannya yaitu, uji klasik penting untuk validasi model. Semua asumsi harus diuji sebelum interpretasi hasil, dan model yang melanggar asumsi, maka hasilnya akan bias dan tidak valid. Terima kasih. Untuk memudahkan pemahaman teman-teman semuanya, di sini kelompok kami telah melakukan sebuah penelitian, pengujian tentang uji asumsi klasik dengan judul Pengaruh Penjualan dan Pendapatan Terhadap Keuangan pada Penjualan Teh Poci di Karawang. Dan kami memiliki variabel X1 yang termasuk independen, yaitu berupa penjualan, variabel X2 independen, yaitu pendapatan, dan variabel Y dependen, yaitu keuntungan. Di sini kelompok kami memiliki 30 data, dan kami juga melakukan hasil sampel, hasil output SPSS-nya, yaitu yang pertama untuk uji normalitas. Di sini dari kriterianya untuk menentukan normal atau tidaknya, dikatakan normal yaitu apabila P value-nya lebih besar dari 0,05, sedangkan tidak normal apabila P value-nya lebih kecil dari 0,05. Data yang kelompok kami sajikan sebenarnya tidaklah normal, karena P value-nya 0,009 yang otomatis itu lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu kami menguji kembali menggunakan uji Monte Carlo dan mendapatkan value 0,053, yang itu berarti lebih besar dari 0,05, yang mana itu menjadikan datanya menjadi normal. Yang kedua ada uji linearitas. Untuk mengujinya itu ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama dikatakan linear apabila P value-nya lebih besar dari 0,05 dan tidak linear apabila P value-nya lebih kecil dari 0,05. Hasil dan kesimpulan dari data yang kelompok kami sajikan bahwa datanya yaitu tidak linear karena memiliki nilai 0,003 yang itu lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga yaitu uji asumsi multi
multikoliniaritas. Kriterianya tidak terjadi multikoliniaritas apabila nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan terjadi multikoliniaritas apabila nilai toleransi lebih kecil dari 0,10. Atau tidak terjadi multikoliniaritas apabila nilai VEF lebih kecil dari 10 dan terjadi multikoliniaritas apabila nilai VEF lebih besar dari 10. Dan dari data yang kelompok kami lakukan, ternyata terjadi multikolerasi karena nilai toleransi 0,002 yang itu lebih kecil dari 0,10 dan nilai VEF 520,089 yang lebih besar dari 10. Yang keempat yaitu uji asumsi autokorelasi dengan nilai data yaitu N30, K2, dan DW 0,560. Di sini bisa ditarik kesimpulan bahwasannya data yang disajikan tidak terdapat autokorelasi positif karena nilai DW lebih kecil dari DU. Dan yang terakhir yaitu ada uji asumsi heteroskedastisitas. Kriterianya terjadi heteroskedastisitas apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,05 dan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai p-value lebih besar dari 0,05. Dari data yang kelompok kami sajikan, tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai p-value yang didapat 0,203 yaitu lebih besar dari 0,005. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Abigail Gloria Lutam. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang regresi dan korelasi linier sederhana. Dilengkapi dengan contoh praktikum dari kelompok 4 kelas MN24J dari Universitas Buana Perjuangan Karawang dan juga cara mengolah datanya dengan SPSS. Yang pertama, apa itu regresi linier sederhana? Jadi regresi linier sederhana adalah teknik statistik untuk memprediksi satu variabel dari variabel lainnya. Contohnya, kalau kita ingin memprediksi keuntungan penjualan teh poci berdasarkan pendapatan, kita bisa menggunakan regresi linier sederhana. Rumusnya, Y sama dengan A plus BX, yaitu Y sama dengan variabel yang diprediksi, contohnya keuntungan, dan X sama dengan variabel bebas, contohnya pendapatan, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi. Yang kedua, apa itu korelasi linier sederhana? Kalau regresi itu digunakan untuk memprediksi, nah kalau korelasi digunakan untuk mengetahui kuat dan arah hubungan antar dua variabel. Nilai korelasi disebut R, berkisar dari minus 1 sampai plus 1. R sama dengan plus 1, yaitu hubungan sangat kuat positif. R sama dengan 0, tidak ada hubungan. R sama dengan minus 1, hubungan sangat kuat negatif. Selanjutnya, praktikum regresi dan korelasi data kelompok 4 kelas MN24J Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kelompok 4 menganalisis pengaruh pendapatan terhadap keuntungan penjualan teh poci di Karawang. Data yang digunakan terdiri dari 30 baris pendapatan dan keuntungan. Setelah dianalisis menggunakan SPSS, didapatkan hasil persamaan regresi Y sama dengan minus 115,406 ditambah 4,437X, yaitu koefisien korelasi atau R sama dengan 0,989, yaitu hubungan sangat kuat dan positif. Kemudian koefisien determinasi atau R kuadrat sama dengan 0,978 yang artinya 97,8% variasi keuntungan dijelaskan oleh pendapatan. Selanjutnya yang keempat yaitu cara analisis regresi dan korelasi di SPSS. Berikut langkah-langkah sederhananya. Langkah pertama yaitu kalian buka SPSS, lalu masukkan data ke sheet. Kolom 1 cantumkan pendapatan atau F, dan pada kolom 2 bisa dicantumkan keuntungan atau Y. Yang kedua, pilih menu, analyze, kemudian regression, kemudian linear. Yang ketiga, masukkan dependent sama dengan keuntungan,
dan independen sama dengan pendapatan. Kemudian, klik OK dan SPSS akan menampilkan persamaan regresi, nilai korelasi atau R, R kuadrat, dan uji signifikansi dan T hitung. Kemudian poin selanjutnya, hasil uji hipotesis. Dari output SPSS, nilai signifikan atau p-value sama dengan 0,000 kurang dari 0,05, yaitu artinya berpengaruh signifikan. Kemudian T hitung sama dengan 35,449, jauh lebih besar dari T table, sama dengan hasil juga signifikan. Jadi, pendapatan memang berpengaruh terhadap keuntungan. Jadi, kesimpulannya, dari analisis regresi dan korelasi, ada hubungan yang sangat kuat dan positif antara pendapatan dan keuntungan. Kemudian, regresi digunakan untuk prediksi, korelasi untuk melihat kekuatan hubungan. Dan kemudian, SPSS sangat membantu mempercepat analisis data dengan hasil yang akurat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga penjelasan tentang regresi dan korelasi linier sederhana ini membantu kamu memahami dasar-dasar analisis data. Ingat, statistika itu bukan soal angka saja, tapi soal memahami cerita di balik data. Sekian, terima kasih. Nama saya Rani Mukerji Siboya dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang analisis, regresi, dan korelasi berganda. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian regresi dan korelasi berganda. Yang kedua itu mengetahui perbedaan antara regresi dan korelasi. Yang ketiga itu mampu menginterpretasikan hasil regresi dan korelasi berganda. Nah, yang ketiga itu mengetahui contoh aplikasi dalam penelitian. Pengertian regresi. Regresi adalah metode statistik untuk mempelajari hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y. Tujuannya yaitu memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Dalam regresi berganda digunakan lebih dari satu variabel X. Contohnya yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah dan selanjutnya ditambah Bn Xn sampai dengan Bn Xn tambah E. Nah, selanjutnya itu pengertian korelasi. Korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua atau lebih variabel. Nilai korelasi berkisar antara -1 sampai 1. Plus 1 sama dengan hubungan positif sempurna. Untuk plus -1 itu sama dengan hubungan negatif sempurna. Untuk plus 0 sama dengan ada hubungan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan regresi dan korelasi. Untuk aspeknya, untuk aspek regresi korelasi. Aspek tujuannya yaitu untuk regresi, prediksi, untuk korelasi itu hubungan. Variabel untuk regresi itu X dan Y dengan arah. Kalau korelasi yaitu X dan Y itu tanpa arah. Nah, untuk hasil yaitu kalau regresi itu persamaan, kalau korelasi itu koefisien korelasi. Nah, untuk jenis yaitu kalau regresi itu sederhana berganda, kalau korelasi itu Pearson atau Spearman dan sebagainya. Nah, kalau regresi berganda itu digunakan ketika ada lebih dari satu variabel bebas. Tujuannya
untuk memprediksi variabel Y dari beberapa X sekaligus dari beberapa X sekaligus. Untuk bentuk umumnya itu Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2. Dan seterusnya itu sampai dengan ditambah Bn, Xn ditambah E. Contohnya yaitu prediksi presentasi belajar Y dari jam belajar X1, kualitas tidur X2, dan kehadiran itu X3. Untuk kolerasi berganda, yaitu mengukur kekuatan hubungan antara satu variabel Y dengan lebih dari satu variabel X. Koefisien kolerasi berganda ditulis R. Untuk nilai R kuadrat menunjukkan seberapa besar variasi Y bisa dijelaskan oleh X1, X2, sampai dengan Xn. Nah, untuk contoh soal itu ya peneliti ingin mengetahui pengaruh. Contohnya motivasi sebagai X1, gaya belajar itu sebagai X2, lingkungan itu sebagai X3 terhadap hasil belajar Y. Langkahnya yaitu yang pertama itu uji kolerasi berganda ya, sampai dengan lihat R berganda, lihat R dan R kuadrat. Yang kedua itu buat persamaan regresi berganda. Nah, yang ketiga itu interpretasi koefisien regresi. Nah, itu langkah-langkahnya. Untuk selanjutnya itu interpretasi hasil. Jika Y sama dengan 30 ditambah 0,8 X1 ditambah 0,5 5X2 ditambah 1,2 X3, itu artinya itu setiap kenaikan 1 unit motivasi atau X1 meningkatkan Y sebesar 0,8 poin. Nah, untuk untuk R kuadrat itu sama dengan 0,65 sampai dengan 65% variasi hasil belajar dijelaskan oleh ketiga variabel X. Nah, untuk kesimpulannya itu, regresi berganda digunakan untuk prediksi nilai Y dari beberapa X. Kolerasi berganda untuk mengukur kekuatan hubungan antara Y dan beberapa X. Penting untuk membaca nilai R kuadrat, dan koefisien regresi untuk interpretasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemakaian aplikasi SPSS-nya. Untuk hasil aplikasi SPSS-nya yaitu yang pertama itu bukan aplikasi SPSS, terus pilih yang analyze, terus yang kedua itu pilih regression atau linear, pilih regression, terus pilih linear, terus masukkan ya data kelompoknya berdasarkan hasil output kami itu di atas, maka model persamaan regensi linear berganda yaitu sebagai berikut. Y sama dengan min 120,612 ditambah 4,823 X dikurang 0,062X. Selanjutnya itu yang ketiga ya. Selanjutnya yang ketiga itu uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Untuk caranya yaitu dalam kotak dialog pilih variabel dependen atau Y dan letakkan di kotak dependen. Nah, membandingkan nilai sig P value dengan alpha 0,05. Nah, ini untuk tabel kami ya. Untuk tabel kami kelompok keempat, kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig berpengaruh jika nilai signifikasi
signifikansi atau sig lebih kecil dari alfa 0,5. Kalau tidak berpengaruh itu jika nilai signifikan sig lebih besar alfa 0,5. Hasil dan kesimpulan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen baik variabel X atau X2, baik variabel X1 maupun X2 memiliki pengaruh terhadap jumlah keuntungan karena nilai masing-masing signifikasi lebih kecil alfa 0,05. Nah, membandingkan nilai T hitung atau TH dengan T tabel atau TA. Ini untuk tabel kami ya. Dan ini untuk cara mencari tabel TA. Nah, hasil dan kesimpulan yaitu dari data tersebut bahwa keputusan uji hipotesis di variabel X1 yaitu penjualan tidak berpengaruh nilai T hitung atau TH lebih kecil T tabel atau TA dengan nilai 0,68335 lebih kecil dari 1,564. Sedangkan keputusan uji hipotesis di variabel X2 yaitu pendapatan berpengaruh karena nilai T hitung atau TH lebih besar dari nilai T tabel TA atau TA yaitu 6,68335 lebih besar dari 0,98. Nah, selanjutnya itu B, pengujian hipotesis hubungan simultan. Nah, ini untuk tabel kami ya, membandingkan nilai sig P dikurang value dengan alfa 0,05. Ini untuk tabel ANOVA-nya. Nah, hasil dan kesimpulannya itu dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nilai P dikurang value berpengaruh terhadap model karena nilai signifikan atau sig lebih kecil dari alfa 0,05 membandingkan nilai F hitung atau FH dengan F tabel atau FA. Ini tabel ANOVA-nya. Ini kriteria keputusan uji hipotesis atau uji F ya. Untuk hasil dan kesimpulannya dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh di keputusan uji hipotesis atau uji F karena nilai F hitung atau FH lebih besar dari nilai F tabel. Selanjutnya yang keempat ya, yaitu analisis koefisien korelasi, yaitu untuk di SPSS-nya klik yang pilih lebih dari satu variabel. Thank you.